Hari ini kalau kita melihat dari kalender Hijriah sudah masuk hari Senin tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah. Tapi kalau dilihat dari kalender Miladiah maka dia masih masuk hari Ahad. Hari Ahad tanggal 28 April 2024. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Wilayah Muhammadiyah Darul Arkam, Gombera, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, dan juga sebagai uswatun hasanah. Untuk malam ini kita akan lanjutkan pengajian kita, yaitu kajian tafsir Al-Jalalain, surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Sebelumnya mari kita sama-sama membuka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita berdoa, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatan wansur alaina rahmatan min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi untuk mempelajari kajian tafsir ini, pertama kita akan belajar tajwid ya, beserta tilawah. Yang kedua belajar nahwu, bahasa Arab ya, dengan terjemah perkata. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tafsirnya, yaitu tafsir Al-Jalalain, tafsir dari ayat ke makna. Ya, makna artinya menurut bahasa, ya, menurut bahasa atau sinonim. Kalau bisa dilanjutkan dengan tafsir Ibnu Katsir, yaitu dari ayat ke ayat atau hadis atau perkataan sahabat. Baik, untuk tajwidnya surah Al-Baqarah ayat 23. Pertama, wa in kuntum, ya, itu ada nun mati bertemu dengan kaf. Nah, itu disebut ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Ya, samar itu membaca huruf nun ya dengan samar antara izhar dan idgham. Ya, izhar itu jelas, idgham itu dimasukkan. Nah, itu antara dua itu, sehingga nunnya itu wa in seolah-olah berbunyi eng, wa in kuntum, karena dia masuk ke huruf kaf dan mendengung wa in kuntum, wa in. Kemudian yang kedua kuntum pi, ya, kuntum dulu. Kuntum ya itu ada mim
mim sukun bertemu dengan fa, kuntum fi. Kemudian itu disebut izhar syafawi. Ya, cara membacanya mim disuarakan dengan terang, ya, mim, ya, jelas di bibir dan mulut tertutup. Ya. Kuntum, ya, jadi mulut tertutup. Kemudian yang ketiga roibimmi, ya, roibimmi itu ada tanwin raibim bertemu dengan huruf mim. Nah, itu disebut idgham bigunnah. Idgham itu artinya dimasukkan atau ditasdidkan, ya, disatukan huruf tanwin dengan mim. Ya, cara membacanya tanwin itu dimasukkan menjadi satu, ya, dengan huruf mim atau ditasdidkan dengan mendengung, ya, jadi bacanya itu roibimmi, ya, roibimmi. Kemudian yang keempat mimma. Nah, itu ada mim bertasdid, nah, disebut gunnah. Gunnah itu artinya mendengung, jadi harus didengungkan, wajib. Mimma, ya. Kemudian yang kelima syuhadaakum, ya, itu ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, itu disebut mad wajib muttasil. Jadi panjangnya itu, ya, 2,5 alif atau 5 harakat, ya, atau 2,5 panjang mad tabi'i, karena mad tabi'i itu panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Jadi dia agak dipanjangkan syuhadaakum, ya. Kemudian yang keenam min duni, ya, min nun mati ketemu dal, ya. Itu juga hukum bacaannya disebut ikhfa, ya, cara membacanya nun mati itu dibaca antara izhar dan idgham tadi sama, ya. Min duni, ya, agak didengungkan. Kemudian yang ketujuh, ya, dunillah, ya, dunillah itu ada lafzul jalalah, huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka itu disebut lamul murakkakah, ya, artinya lam dibaca tipis. Jadi dunillah, bukan dunillah, tapi dunillah. Kemudian yang kedelapan kuntum shadiqin, yaitu mim sukun bertemu dengan shad, ya, dilihat Qur'annya ada mim sukun itu ketemu shad, kuntum shadiqin. Nah, itu juga izhar syafawi, ya. Kemudian shadiqin, nah, itu kalau ada mad ada wakaf sesudahnya atau tempat berhenti, maka itu mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun itu panjang, tiba-tiba ada sukun, ya, di perberhentian, maka dibaca 3 macam, ya, bisa lebih dari 6 alif, ya, 6 harakat, 3 alif 6 harakat, 3 alif 6 harakat, itu lebih utama. Kemudian yang kedua, ya, 4 harakat 2 alif, ya, atau 2 mad tabi'i, itu sedang. Kemudian yang ketiga 1 alif 2 harakat sama mad tabi'i. Nah, itu yang pendek, yang kemudian ayat berikutnya fa'illam. Nah, ini nun mati ketemu lam. Nah, itu disebut idgham bigunnah. Jadi idgham dimasukkan itu fa'illam, jadi tidak kentara itu nunnya, ya. Jadi dia menyatu dengan lam, fa'illam, dan tidak mendengung, fa'illam. Kemudian yang berikut lam taf'alu, ya, lam taf'alu. Lam itu mati ketemu ta, ya. Itu izhar syafawi, ya. Jadi disuarakan dengan terang dan jelas di bibir serta
mulut tertutup. Kemudian yang ketiga lan taf'alu, ya, nun mati ketemu ta, itu disebut ikhfa. Ya, cara membacanya nun mati samar antara izhar dan idgham. Kemudian yang keempat lil kafirin, ya sama tadi shadiqin. Ya, saya kira itu tajwidnya. Mari kita baca sama-sama, tetapi saya dulu ya, baru Anda ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih salna ala abdina fa'tu bi suratim wad'u syuhada'akum min dunillah min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Ya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Fattaqun allati waquduhan nasu wal hijarah. Ya, takun allati waquduhan nasu wal hijarah waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Ya, waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Ya, baik, untuk selanjutnya kita belajar nahwunya, ya, ilmu qawaid al-i'rab. Surah Al-Baqarah ayat 23 pertama wa in. Ya, wa in itu artinya dan jika. Jadi wawnya itu harfu ataf, ya. Kata sambung mabniun alal fathah, dia berbaris tetap yaitu fathah. Kemudian in itu harfu syartin, ya, syart, mensyaratkan, ya, mabniun alal kasrah, ya, dia berbaris kasrah.
Kemudian yang kedua kuntum. Ya, kuntum itu artinya kalian, dari kata kana menjadi kuntum, ya kalian. Fi'lun madin, jadi dia fi'lun madin mabniun ala sukun. Ya, kuntum karena ketemu dengan domir. Ya. Jadi domirnya itu fa'ilun. Nah, domirun mubtasilun mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in ismu kana. Jadi domirnya itu isim kana. Ya. Kemudian yang ketiga fi raibin. Ya, itu ada dua kata. Pertama fi, nah itu harfu jar. Mabniun ala sukun. Ya, kemudian raibin isim majrur. Ya, bil kasrah. Kemudian yang keempat mimma. Nah, ini fi raibin itu artinya dalam keraguan. Ya, kemudian mimma itu terdiri dari dua kata, min dan ma. Nah, min itu harfu jarrin mabniun ala sukun. Kemudian ma isim mausul mabniun ala sukun. Fi mahalli jarrin ismun majrur. Kemudian yang kelima nazzalna. Ya, nazzalna itu fi'lun madin. Ya, artinya kami turunkan. Kalau mimma artinya dari apa yang. Kalau nazzalna kami turunkan, nah itu fi'lun madin mabniun ala sukun. Ya. Kemudian na-nya itu domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi ada fa'il di situ. Kemudian yang keenam ala abdina. Ya, ala itu harfu jarrin. Ya, mabniun ala sukun. Kemudian abdina itu isim majrur. Ya, majrur bil kasrah. Ya, bil kasrah. Kemudian dia juga mudhof. Ya, karena ada mudhofun ilaih sesudahnya yaitu na. Ya, bil kasrah. Na itu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Jadi dua fungsinya ini abdi, ya, dia sebagai isim majrur dan juga sebagai mudhaf karena ada mudhafun ilaih sesudahnya. Kemudian yang ketujuh fa'tu. Ya, fa'tu. Ala abdina itu artinya atas hamba kami. Fa'tu artinya maka datangkanlah. Ya, itu fa'tu, fa-nya itu harfu ataf, ya, huruf kata sambung. Kemudian u'tu itu fi'lun amar ya mabniun ala dhammi litisalihi bil waw. Dan wawnya itu dhamir muttasil ala sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi ada dhamirnya di situ kata ganti. Kemudian fa'tu maka datangkanlah ya. Kemudian surah. Ya, surah itu bisuratin fa'tu bisurah. Bi-nya itu harfu jar mabniun alal kasri. Kemudian surah itu isim majrur, ya, isim majrur bil kasrah. Kemudian yang kesembilan ya, mim mislihi. Nah, ini dari dua kata. Bisuratin itu artinya dengan satu surah. Kemudian mim mislihi, min itu dari ya atau yang semisal dengannya. Min mislihi. Kemudian min harfu jarrin mabniun ala sukun, mislihi ismun majrurun bil kasrah wa huwa mudhafun. Ya, hi-nya itu dhamirun muttasilun nadinun al kasrah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian yang ke-10 wada'u. Ya, wada'u itu wawunya harfu ataf mabniun alal fath. Kemudian uda'u ya, itu fi'lun amrin mabniun ala dhammi liittisalihi bil wawi wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian yang ke-11 syuhadaakum. Ya, wada'u itu artinya dan serulah. Syuhadaakum artinya penolong-penolong kalian. Ya, syuhada itu maf'ulun bih, mansubun. Objek bil mansubun bil fathi wa huwa mudhafun. Kum itu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mudhafun ilaih. Kemudian yang ke-12 min dunillah. Artinya dari selain Allah. Ya,
Ya, min itu harfu jarrin mabniun ala sukun. Kemudian duni ismun majrurun bil kasrah wa huwa mudhafun. Ya Allah mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Kemudian yang ke-13 in kuntum. Ya, jika kalian. In itu harfu syartin mabniun ala sukun, kuntum fi'lun madin mabniun. Ya, mabniun ala sukun wal jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in fi'lu syartin. Kemudian shadiqin. Ya, shadiqin ini jamak muzakkar salim. Maka dia majrur bil ya, ya, karena dia jawabus syart itu majrurun bil ya li'annahu jamak muzakkar salim. Kemudian berikut surah Al-Baqarah ayat 24 fa'ilam, maka jika tidak, ya fa itu harfu ataf mabniun alal kasra, in harfu syartin mabniun ala sukun, ya. Lam itu harfu jarrin, harfu nafi, harfu jasmin, ya, mabniun ala sukun. Kemudian taf'alu, ya, itu fa'ilam artinya maka jika tidak, taf'alu kalian membuat. Ya, itu adalah fi'lun mudhari'. Ya, fi'lun mudhari' majzubun, ya, bi hasfi harfin nun, ya, dibuang nunnya karena ada harfu jazm di annahu min af'alil khamsah. Ya, wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian yang ketiga walan taf'alu, ya, dan kalian tidak akan dapat membuat. Ya, waw harfu ataf mabniun ala sukun, lan harfu nafin mabniun ala sukun. Kemudian taf'alu fi'lun mudhari' mansubun bihasbi harfin nun di annahu min af'alil khamsah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dan kalian tidak akan membuat, ya. Kemudian yang keempat takun nar. Ya, maka takutlah kalian akan api neraka. Pa itu harfu atif mabniun ala fatah, ittaqu fi'lun mamrin mabniun ala dhammi litisalihi bil waw, wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. An-nar maf'ulun bihi mansubun bil fath. Kemudian yang kelima allati waquduha. Ya, allati, ya, artinya fattaqun nar, maka takutlah kalian api neraka. Allati waquduha, yang bahan bakarnya. Allati ismun mausul mabniun ala sukun wa qudu hasilatul mausul marfu'un bid dhammah wa huwa mudhafun ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Yang ketujuh an-nas, ya, an-nas artinya manusia, khabarul mubtada marfu'un bid dhammah. Kemudian yang delapan wal hijarah, ya, waw itu harfu ataf mabniun alal fatah, al hijarah ma'tufun marfu'un bid dhammah. Kemudian uiddat fi'lun madin majhul, ya, majhul mabniun ala fathah. Uiddat. Kemudian lil kafirin. Ya, itu lil kafirin, lam itu harfu jarrin mabniun ala kasra, lil al kafirin ismun majrurun bil ya li'annahu jamak muzakkar salim. Ya, baik, ikuti saya untuk mengetahui kosakatanya, ya. Mulai dari surah Al-Baqarah ayat 23. Saya dulu baru kalian ikuti. Wa in dan jika, ya, silakan. Wa in dan jika. Wa in dan jika. Kuntum kalian. Kuntum kalian. Fi raibin dalam keraguan. Fi raibin dalam keraguan. Mimma dari apa yang. Mimma dari apa yang. Nazzalna kami turunkan. Ala abdina atas hamba kami. Fa'tu maka datangkanlah. Bisuratin dengan satu surah. Mim mislihi yang semisalnya. Wada'u dan serulah. Syuhada akum penolong-penolong kalian.
min dunillah, dari selain Allah. In kuntum, jika kalian, shadiqin, orang-orang yang benar. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 24, fa illam, maka jika tidak, taf'alu, kalian membuat, walan taf'alu, dan kalian tidak akan dapat membuat, fattakun nar, maka takutlah kalian api neraka, allati waquduha, yang kayu bakarnya, annasu, manusia, wal hijara, dan batu, uiddat, disediakan, lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Baik, untuk tafsirnya itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 23, ya, ayatnya berbunyi wa in kuntum fi raibin. Nah, itu wa in kuntum fi raibin artinya dan sekiranya kamu merasa ragu. Ya, itu ayatnya. Tapi maknanya yang dimaksud di situ adalah bimbang, ya, antara iya dan tidak, ya, ragu-ragu, tidak jelas. Dia bimbang dan ragu, bimbang terhadap Al-Quran. Itu kalau dalam bahasa Arabnya syak. Ya, syak juga sudah masuk bahasa Indonesia, syak, raib. Kemudian ayatnya mimma nazzalna ala abdina. Ya, ini artinya tentang apa yang kami turunkan, ya, ala abdina, kepada hamba kami. Jadi yang dimaksud di sini abdina itu adalah Muhammad, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud yang diturunkan itu adalah Al-Quran. Ya, jadi maknanya maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang kami wahyukan kepada Muhammad bahwa itu benar-benar dari Allah. Jadi itu dikatakan kalau kamu ragu berarti itu bukan dari Allah. Tapi kalau kamu yakin, itu benar dari Allah. Tapi kalau kamu masih ragu, faktu, maka datangkan, ya, satu ayat saja, ya, tidak usah banyak ayat atau satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Faktu bisuratim min misli, karena orang Quraisy, bangsa Arab pada masa itu memang bahasanya bahasa Arab, ya, dan mereka pintar-pintar dalam syair, dalam balaghah, dalam bahasa. Tapi mereka belum yakin terhadap Al-Quran. Maka Allah tantang dia. Itu maka Allah mengatakan faktu bisuratim min misli. Maka buatlah sebuah surah yang sebanding dengannya. Ya, pernah dulu ada dia buat, tapi malah bikin ketawa, ya, karena memang tidak mampu mereka. Jadi yang dimaksud faktu bisuratim min mislihi itu al-munazzal lil bayan, hiya misluhu fil balagha wa husnin nuzum wal ikhbar anil gaib. Ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya, dengan surah yang diwahyukan itu mislihi, yang serupa dengannya. Berarti maksudnya di sini ialah menjadi keterangan atau penjelasan, hingga artinya sebanding dengannya. Kalau kita lihat Al-Quran itu sungguh tinggi bahasanya, ya. Tinggi bahasanya dan sangat indah bahasanya, sehingga susah untuk diikuti, apalagi mau bersaing dengan ayat Al-Quran. Kalau perlu wad'u syuhada'akum, panggil seluruh penolong-penolongmu, ya, selain Allah, pembela-pembelamu. Yang dimaksud penolong-penolongmu itu adalah alihatakum,
Ya, Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah, yaitu patung-patung. Ya, patung-patung yang disembah itu Tuhan-Tuhan mereka yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi bahaya. Kalau memang kamu merasa benar, ya, selain Allah. Ya. Kemudian in kuntum shadiqin. Ya, artinya kalau kamu benar-benar orang yang benar, ya. Kalau kamu merasa bahwa ayat yang diturunkan itu fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsihi faf'alu zalik fa innakum arabiyyun fusaha mislu. Artinya bahwa Al-Qur'an itu hanyalah buatan dan ucapan Muhammad. Ya, karena keluar dari mulut Muhammad. Jadi mereka merasa bahwa Al-Qur'an itu perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah. Apalagi yang keluar dari mulutnya itu berbahasa Arab, dan yang disampaikan kepada mereka adalah orang-orang Arab yang fasih. Nah, ini artinya tidak benar, ya, karena pada mulut Rasulullah itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma yantiqu illa wahyun yuha, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu berbicara tidak dengan nafsu, ya, dia berbicara dengan wahyu. Ya, wahyu itu berupa Al-Quran dan juga berupa hadis. Jadi kalau Quran itu maqalahullahu ta'ala, qalallahu ta'ala, ya, Allah berfirman. Tapi kalau hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau hadis itu dari diri Rasulullah. Tapi kalau Al-Quran dari Allah, tapi melalui mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu qala Rasul. Ya, ini hadis qudsi artinya kalimatnya dari Rasul, tapi maknanya dari Allah. Tapi kalau Quran itu lafaz dan maknanya itu dari Allah. Tapi kalau hadis lafaz dan maknanya itu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau hadis qudsi itu lafaznya dari Rasul dan maknanya dari Allah. Jadi kalau ada hadis mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Ta'ala as-saumu li wa ana ujzibi. Itu contoh hadis qudsi. Ya. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Itu hadis qudsi. Kalau Allah Taala itu Quran, ya. Kemudian kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadis. Maka sebelum Rasul meninggalkan dunia yang fana ini, beliau menyampaikan pesan. Apa pesannya? Taraktu fikum amrain ma inta sabaqtum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan padamu dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu Quran dan hadis. Makanya ciri-ciri orang yang bertakwa itu selain menurut Ali bin Abi Thalib, takwa itu al-khaufu minal jalil, ya, takut akan siksa Allah nanti di hari kiamat. Jadi dia harus berhati-hati dalam hidup ini, tidak boleh lengah atau lalai, ya, sehingga lupa bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan duniawi, yaitu kehidupan ukhrawi. Makanya Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, apa itu takwa? Nah, maka Umar balik bertanya, seandainya kamu berada di suatu jalan yang penuh duri, apa yang kamu lakukan? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, aku akan berhati-hati
dalam berjalan di atas duri sehingga tidak menginjak duri itu sehingga saya selamat. Itulah takwa. Takwa itu artinya hati-hati dalam hidup ini, jangan sampai kita melanggar. Ya, artinya meninggalkan perintah dan menjalankan larangan. Nah, itu artinya tidak berhati-hati. Kemudian al-amalu bit tanzil, ya, itu mengamalkan, beramal sesuai dengan yang diturunkan. Nah, itulah Al-Qur'an. Ya, jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu kita jalankan, ya. Itulah takwa, ya. Karena Quran itu adalah hudan, petunjuk, pedoman linnas, bagi seluruh umat manusia secara umum. Jadi biar kafir atau muslim itu Quran menjadi pedoman hidup karena dia mengatur semua. Ya, jadi dia tidak mengatur hanya ibadah mahdah, ya. Ibadah mahdah itu ibadah khusus, ya. Ibadah yang berkaitan antara manusia dengan penciptanya, hablum minallah, ya, seperti sholat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Kemudian ada juga ibadah ghairul mahdah, ibadah umum. Ya, ini berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu hablun minan nas, seperti politik, ya, kemasyarakatan, kekeluargaan, ya, dan jual beli dan lain sebagainya. Nah, itu hubungan antar sesama manusia. Makanya di dalam ayat dikatakan kamu akan hina, ya, kamu akan celaka bila kamu tinggalkan dua ibadah ini, ya. Itu hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan vertikal, yaitu hubungan dengan Allah ke atas, dan hubungan horizontal ke samping. Jadi baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan manusia. Nah, itulah harus kita perhatikan kedua-duanya ini. Jadi itulah yang dimaksud al-amalu bit tanzil. Kemudian ar-ridho bil qalil. Ya, ridho artinya puas walaupun tidak banyak, ya, karena nikmat itu sudah diatur, ya, rezeki sudah diatur. Mungkin rezeki sedikit tetapi baik, ya, bagi kita karena berberkah. Jadi biar sedikit tapi berkah daripada banyak tidak berkah. Karena mungkin asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu benci yang tidak kamu suka, tapi itu baik bagimu karena Allah lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Mungkin juga asa antuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Mungkin apa yang kamu tidak suka baik bagimu. Nah, jadi itu ada umpamanya apa yang kita lihat sekarang ini ada keburukan, ya. Nah, jangan dulu berburuk sangka, siapa tahu ada hikmah dari keburukan itu. Jadi kita harus berprasangka baik selalu kepada Allah, karena Allah itu mengikuti prasangka kita. Nah, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, ya kita akan baik. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, itu juga kita akan menjadi buruk. Jadi berprasangka baiklah. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah, begitu juga kepada sesama. Ya, jangan buruk sangka, karena buruk sangka itu dosa. Ya, iyakum wadzan fa inna dzan aksabul hadis. Ya, hindarilah yang namanya buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Ya, dusta itu dosa. Nah, jangan sampai kita menyangka buruk ternyata dia baik. Ya, lebih baik kita menyangka baik walaupun dia buruk, tapi siapa tahu dengan persangkaan baik itu kita mendapat pahala. Daripada kita berprasangka buruk, kita akan mendapatkan dosa. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jadi itu ya harus kita ikuti al-amalu bit tanzil, ar-ridho bil qalil. Kemudian yang terakhir al-istidadu bil yaumir rahil. Mempersiapkan
hari yang panjang. Ya, hari yang panjang itu akhirat. Jadi harus kita siap-siap semua ini. Karena dunia ini tempat meninggal, ya, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal itu akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi. Kalau ini kehidupan yang sementara. Jadi wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu selama-lamanya, dunia itu sementara. Maka jangan kita mau tergoda oleh sementara lalu meninggalkan yang abadi. Ya, kita harus perhatikan yang abadi, tetapi jangan lalaikan yang sementara. Karena dunia ini tempat kita menyeberang ke akhirat. Jadi jangan kita terlalu fokus akhirat lupa dunia, apalagi fokus dunia lupa akhirat. Ya, jadi harus bersamaan. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kejarlah, usahakanlah apa yang sudah ada di akhirat, itu sudah ada. Tinggal kita kejar. Ya, kejar itu tempatnya di dunia. Maka jangan kita juga lupakan dunia. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka kita ini harus dua-duanya. Tidak boleh salah satunya. Apalagi ditinggalkan kedua-duanya. Nauzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Ya, ikuti saya. Allahumma ja'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa ghammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.